terima kasih. Kami bersyukur atas pagi-hari yang cerah yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga kami boleh berkesempatan Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau bawa kehidupan kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dalam setiap ujian dan pernikahan kami ya Bapa. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari setiap jemaat Tuhan kita katakan bahwa Yesus Engkau baik. Kita mau mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang senantiasa ada bagi kita semua. Terima kasih.
bersyukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Karena kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau membebaskan roh kami Tuhan di saat kami membesarkan nama-Mu dan memuji Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu bekerja atas seluruh kehidupan kami pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi kami pada hari ini Tuhan dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Ya, terima kasih. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada di sini, kita sejak jemaat Tuhan, di sini adalah hari awal kita, ibadah perdana kita di bulan September, di mana kita bisa beribadah secara offline. Dan saya yakin dan percaya saat ini kita sungguh-sungguh mengucap syukur, kita sungguh-sungguh berterima kasih, dan kita mau bersorak-sorai yang meninggikan nama Tuhan. Kita katakan besarlah Tuhan dan Dia yang layak. Amin.
Gak ada Allah yang seperti Allah kita. Ya, kita mau naikkan pujian selanjutnya. Kita mau katakan bahwa God Tuhan Maha Besar. Di saat kita sudah menyanyikan, yang berusaha untuk menarik kita
untuk masuk ke dalam kuasanya. Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan saja yang melingkupi setiap kehidupan kita. Kita mau katakan pujian selanjutnya. Kita mau membawa kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan seluruh hati kita, seluruh kehidupan kita. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Bapa yang setia. Walaupun mungkin kita sering tidak setia, walaupun mungkin kita sering menyakiti hati Tuhan, tetapi tidak pernah sedetik pun Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Oleh karena itu kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau sampaikan isi hati kita kepada Tuhan, karena Dia yang paling mengerti dan yang paling peduli kehidupan kita. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti ini, Tuhan. Haleluya.
Saudara dikasih dalam Tuhan, pujian ini mengatakan bahwa Tuhan itu setia. 2 Timotius mengatakan bahwa sekalipun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Kenapa Tuhan tetap setia? Karena Dia tidak pernah menyangkali dirinya. Itulah keberadaan Tuhan dalam hidup kita yang harus terus kita akui dalam kehidupan kita. Bahwa Dia akan tetap setia sekalipun mungkin kadang-kadang kita mengalami jatuh bangun dalam hidup kita untuk kita mempercayai Tuhan. Tetapi biar pagi hari ini sebagaimana pujian ini mengatakan bahwa Allah itu adalah yang setia. Dia tahu apa yang kita perlu. Bahkan firman Tuhan katakan, sebelum kebutuhan itu ada dalam hidup kita, sebelum kita merasakan ada sebuah kebutuhan, firman Tuhan katakan Dia sudah menyediakan semuanya. Tinggal apakah kita mempercayai setiap janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Apa yang kita perlukan di hari ini. Ada begitu banyak hal yang kita butuhkan dan kita perlukan. Tetapi Tuhan menghendaki kita sebagai umat-umat pilihan-Nya, orang-orang yang hidup di dalam perjanjian-Nya, kita selalu menghendaki pribadi Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Karena yang terpenting, yang utama di hari-hari ini adalah bahwa apakah yang kita perlukan itu akan datang. Apakah yang kita butuhkan dalam hidup kita itu akan segera menghampiri kita. Kalau kita merenungkan bagaimana perjalanan umat-umat Tuhan keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian, janji-janji Tuhan itu iya dan amin. Ada banyak janji-janji Tuhan bagi umat pilihan-Nya. Kalau mereka setia, kalau mereka tekun, kalau mereka tetap berfokus hanya kepada Tuhan. Tetapi kita melihat 40 tahun Tuhan mengizinkan, Tuhan memproses mereka karena ketidaktaatan dan kedegilan mereka. Bahkan janji-janji itu hanya tinggal janji. Tetapi kalau kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan umat-Nya, Tuhan tidak pernah memberikan kurang dalam hidup mereka. Tuhan selalu memenuhi kebutuhan dan keperluan mereka. Apa yang mereka perlukan, mereka tidak pernah kelaparan, mereka tidak pernah kepanasan, mereka tidak pernah kehujanan, mereka tidak pernah merasakan dinginnya malam. Tetapi sekali lagi mereka menyangkali akan Tuhan, karena mereka tidak mengenal pribadi Allah itu dalam hidup mereka. Mereka hanya mengenal Tuhan itu hanya sebagai Allahnya Musa, bukan Allah mereka. Biar pagi hari ini saya dan saudara kita mau membuka hati selebar-lebarnya untuk firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apa yang kita butuhkan di hari-hari yang begitu mendesak dalam hidup kita, sehingga membuat janji-janji Tuhan itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu, kami boleh datang bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, atau kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan sebagai jemaat, sebagai keluarga besar penyiar Tuhan. Kami percaya Tuhan itu bukan secara kebetulan, karena kami tahu Engkau yang sudah merancangkan semuanya di atas kami Tuhan. Sekalipun beberapa waktu lamanya Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ketika kami ada di tempat ini pagi hari ini Tuhan, kami tidak akan pernah Tuhan dipengaruhi oleh kondisi keadaan apapun Tuhan. Semangat kami terus bergelora, api Roh Kudus yang terus membakar kehidupan kami, untuk kami terus Tuhan memiliki hasrat, memiliki kerinduan untuk kami terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini pun Tuhan, Engkau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami bisa melihat satu dengan yang lain Tuhan, untuk kami bisa membuktikan bahwa Engkau tetap mengasihi kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan.
Kami mau gunakan waktu yang indah ini Tuhan, untuk kami memberikan persembahan kami yang terbaik kepadamu Tuhan, mempersembahkan hati dan seluruh hidup kami, membuka hati dan hidup kami Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan kami mau terus diubahkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita boleh ada di tempat ini itu oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur pagi tadi kita diberi cuaca yang cerah sesuai dengan doa, keinginan, kerinduan kita, dan tiba-tiba sekarang sudah mau hujan. Tapi kita bersyukur ya, karena kita boleh datang ke tempat ini bukan untuk sekedar kita bisa bertemu satu dengan yang lain untuk mungkin menghapuskan kerinduan. Ya, beberapa saat kita tidak bisa beribadah, tetapi kita bisa melihat kiri kanan kita, muka belakang kita tetap dalam keadaan sehat. Amin. Kita bisa melihat Pak Trisno tetap sehat, kita bisa melihat saudara Beni ya juga sehat, dan yang lain-lain. Nah, itu membuktikan bahwa kalau kita ada berkumpul di rumah Tuhan, itu bukan sekedar kita berkumpul seperti ada pujian katakan, tapi di samping itu kita bisa saling menguatkan satu dan lain seperti firman Tuhan katakan. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran 33 ayat yang 1 sampai ke 3, dan terus nanti dilanjutkan loncat pada ayat 12, 13 dan 15. Keluaran pasal yang ke-33 mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan dan kita juga bisa baca ya bersama-sama dengan bersuara. Jadi telinga kita mendengar, pikiran kita mendengar, dan timbul iman di dalam kehidupan kita. Ya. Keluaran 33 mulai dari yang pertama demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kupimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kita lompat ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya engkau tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat yang ke-15 sebagai ayat kunci bagi kita pagi hari ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Amin. Firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah sama-sama tahu dan berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali kita mendengar cerita tentang ini. Ya, sebelum pasal ini ya diceritakan bagaimana umat-umat Tuhan, ya orang-orang Israel, umat perjanjian Tuhan yang sudah dibawa keluar dari tanah Mesir. Karena saat itu Musa sedang berhadapan dengan Tuhan untuk menerima perjanjian atau menerima 10 hukum Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel menjadi gelisah. Mereka menganggap bahwa mungkin Musa sudah mati, ya, karena tidak ada kabarnya lama sekali, sehingga mereka mengambil keputusan untuk apa? Untuk mereka membuat patung dari emas. Ya, mereka mendesak Harun untuk membuat Allah tandingan, ya, Allah lain, ilah, kalau itu bukan Allah, ilah.
Nah, sehingga itulah yang terjadi. Ya, singkat cerita akhirnya Musa turun dan Musa begitu murka, Musa marah, dan nanti kita bisa baca selanjutnya di rumah. Nah, di pasal yang ke-13 ini, ke-33, kembali Tuhan berbicara kepada Musa. Aku akan tetap menyertai engkau. Aku akan tetap mengikuti perjalanan kalian sampai ke tanah perjanjian. Janji-janjiku akan tetap, ya, karena Musa bernegosiasi dengan Tuhan pada saat itu untuk tidak memusnahkan umat pilihan. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Kali ini aku menyertai engkau, tetapi melalui apa, saudara? Malaikatku. Aku tidak lagi menyertai kalian dengan secara langsung, tetapi melalui malaikat. Tetapi kita melihat apa respon daripada Musa. Musa katakan, untuk apa Tuhan? Untuk apa aku memimpin bangsa ini keluar menuju tanah perjanjian kalau bukan engkau yang menyertai? Loh, kan apa bedanya? Malaikat kan juga Tuhan utus. Kan malaikat juga Tuhan utus. Bagaimana malaikat Tuhan juga melindungi, menyertai kehidupan kita sesuai dengan janji Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan Musa? Musa tidak mau berjalan. Dia katakan, kalau bukan Tuhan sendiri yang menyertai dia dan menyertai bangsanya. Ini satu catatan yang harus ada terus dalam kehidupan kita. Apa artinya Tuhan? Ya, Musa berkata kepada Tuhan, apa artinya kami melangkah? Apa artinya kami berjalan kalau engkau tidak menyertai kami? Dengan lain kata, apa sebetulnya yang ada di dalam hati dan kehidupan Musa? Musa lebih membutuhkan pribadi Tuhan itu hadir dalam hidupnya, hadir dalam kehidupan bangsanya, hadir dalam kehidupan orang-orang yang dia kasih. Dia tidak peduli dengan kondisi, keadaan, fakta apapun yang sedang terjadi saat itu. Yang dia butuhkan satu-satunya hanyalah kehadiran Allah, Allah Yahweh Elohim, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi umat Tuhan pada saat itu, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya? Semua mujizat Tuhan sudah nyatakan di tengah perjalanan. Mereka tidak pernah mengalami gangguan, halangan, rintangan. Bahkan Tuhan selalu melindungi ketika ada bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Mereka tidak pernah kelaparan, mereka tidak pernah kedinginan, mereka tidak pernah kepanasan dan kehujanan. Ada tiang awan di siang hari, ada tiang api di waktu malam. Pokoknya semua beres, ya, semua beres sesuai dengan janji Tuhan kepada umat pilihannya. Tetapi kita bisa melihat lagi-lagi mereka membelakangi Tuhan. Apa masalahnya, saudara? Karena bangsa Israel, umat pilihan Tuhan ini, mereka tidak mau mengenal Tuhannya dengan benar. Dalam setiap kesempatan, kalau mereka mengalami hal-hal negatif, kalau mereka mengalami hal-hal buruk, kalau mereka merasakan, ya, perasaan mereka ini tidak nyaman, bosan makan mana, ya, bosan makan nasi, bosan hari-hari makan iwak karing. Ya, kita ini kan manusia, saudara, ya. Aku juga manusia, bosan iwak karing tahu saban hari, bosan hari-hari Indomie aja. Sehingga akhirnya mereka menggerutu, mereka mengomel. Dan itulah yang membuat akhirnya mereka menumpuk apa? Bara api dalam kehidupan mereka. Membuat mereka lama-lama, sedikit demi sedikit, membuat ini mata mereka ini seperti manusia katarak, saudara. Kalau kita katarak, ya, siapa yang pernah katarak? Itu harus apa? Dirobek supaya dia bisa melihat dengan jelas. Buta umat Tuhan pada saat itu karena mereka tidak pernah mau mencoba mengenal Tuhan dengan benar. Sedikit-sedikit, ayo Musa, doa kepada Tuhan, bawa persembahan. Ini aku sudah berdosa, ini aku sudah berbuat salah. Ayo Musa, datang kepada Tuhanmu, kepada Allahmu yang membawa kami. Dia katakan Allahmu, Allahmu, bukan Allahku, bukan Tuhanku. Mereka seperti terpaksa, dipaksa
Untuk apa? Untuk keluar dari Mesir yang penuh dengan kenyamanan. Paradigma persepsi mereka tidak pernah bisa diubahkan oleh semua yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan. Begitu baiknya Tuhan menyertai hidup mereka, luar biasa. Kalau kita ada dalam kondisi keadaan seperti itu, kondisi kita di hari-hari ini pun, ya, kita tidak akan ada dalam keadaan baik di hari-hari ini. Dan kondisi keadaan ini, saudara, secara manusia, secara lahiriah, itu akan terus bertambah buruk. Kondisi keadaan yang saat ini sedang kita hadapi itu tidak akan semakin membaik. Tetapi kita akan melihat firman Tuhan katakan bahwa kita bukan orang dunia. Orang dunia, orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Kita masih ada di dunia ini, tetapi Tuhan membedakan pengertian bumi dan dunia. Dunia berbicara tentang sistem Babel yang juga diadopsi oleh umat Israel pada saat itu. Mereka menyangkali Tuhan, mereka tidak perlu Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, kita sebagai umat pilihan, kita ada di bumi yang Tuhan sudah ciptakan. Itu yang harus kita sadari. Kita di bumi, Tuhan akan menghancurkan dunia. Dunia sekali saya katakan berbicara tentang sistem yang sudah dibangun oleh iblis. Kita bukan orang dunia, kita bukan berasal dari dunia, tetapi kita ada di bumi yang Tuhan sudah ciptakan begitu sempurna. Bumi yang Tuhan sudah ciptakan begitu indah, dan kerajaannya itu akan ada di muka bumi ini. Kita akan menikmati kerajaan surga itu, karena kita adalah umat pilihan yang tidak hanya sekedar mengingat janji-janji Tuhan, tetapi kita membangun kehidupan rohani kita di hari-hari ini dengan kita terus mempercayai firman Tuhan, dengan kita terus bertekun kepada firman Tuhan, sehingga janji-janji firman itu akan terus tergenapi dalam hidup kita. Janji firman itu tergenapi dalam hidup kita, bukan hanya sekedar mengubah fakta yang negatif yang terjadi dalam hidup kita ini berubah menjadi positif, berubah menjadi baik. Tidak, saudara. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan umat Tuhan pada saat itu, bangsa Israel, mereka selalu ingin berusaha hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk itu harus berubah menjadi hal yang baik. Itu tandanya Tuhan menyertai. Kalau Tuhan tidak menyertai, berarti kondisi hidup kita selalu buruk. Selalu ada tantangan, selalu ada masalah, selalu ada hal-hal negatif yang terus sepertinya menghantam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bagaimana kehidupan Petrus dan teman-temannya. Secara fakta, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Apa yang menjadi isu utama mereka? Mereka tidak mendapatkan ikan semalam-malaman. Itu fakta, itu data yang benar-benar terjadi. Tetapi ketika Tuhan berkata, mereka taat, mendengar, taat. Dan apa yang terjadi ketika murid-murid ada di dalam perahu? Kita tahu Yesus ada dalam perahu, saudara. Bayangkan, Yesus yang ada dalam perahu hidup kita pun, dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, setan masih bisa mengganggu kita. Buktinya apa? Air itu masuk ke dalam perahu. Bayangkan, kurang ajar kan? Ya, jangan orang banyak kurang ajar ada iblis ini. Loh, ada Tuhan, ada Yesus dalam perahu, ada Yesus dalam rumah tangga kita. Tetapi kenapa justru tambah kita menikmati, tambah kita merasakan Yesus hadir dalam hidup kita, sepertinya badai itu terus bertambah. Nah, inilah cara berpikir, paradigma persepsi kita itu harus terus diubahkan oleh firman. Karena kalau tidak, saudara, hal-hal negatif yang terus terjadi dalam hidup kita, angin sakal yang dihadapi oleh murid-murid. Apa itu angin sakal? Angin yang berlawanan arah, yang mencoba apa? Untuk membuat kita mundur, memukul. Bayangkan, saudara, angin sakal itu, waduh, mereka itu kalau namanya kuliah bisa sudah doktor, profesor,
dengan pengalaman di laut, saudara. Tapi kalau sudah menghadapi namanya angin sakal itu, iblis itu mencoba untuk apa? Menyerang kita, mendesak kita, saudara. Dia terus menyerang kita. Angin itu akan terus menyerang kita sehingga apa? Membuat kita mundur. Masih untung mungkin mundur, tapi ketika kita jatuh, apa yang akan terjadi, saudara? Matilah kita. Angin sakal itu yang di hari-hari ini akan terus menyerang kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi dalam perahu itu? Kalau Yesus itu ada bangun dalam hidup kita, Dia kita buat bangun, saudara. Apa artinya? Kita terus merasakan realita Tuhan itu ada dalam hidup kita. Memang Yesus ada dalam rumah tangga kita. Kita undang Yesus, Tuhan, kami mengundang Engkau hadir dalam hidup dan keluarga kami. Tetapi Yesus tidak pernah ngapa-ngapain. Roh Kudus tidak pernah berbuat apa-apa dalam hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak pernah bisa menikmati bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Tetapi kalau Tuhan itu kita rasakan Dia terus hadir dalam hidup kita, mau badai, mau tekanan, mau aniaya, saudara, itu tidak akan pernah bisa mengubah sikap hati kita, tidak pernah mengubah cara berpikir, bahkan tidak akan pernah bisa mengubah apa? Dasar keyakinan kita akan Tuhan. Mau ditolong atau tidak? Waduh, berat, saudara. Saya bersyukur kalau saya punya teman-teman, sahabat-sahabat yang sering bisa menguatkan. Kami saling menguatkan, sekalipun satu minggu kita bisa bertemu, kita bisa sharing satu dengan yang lain. Sekalipun memang kita berbeda secara denominasi, tapi kita tidak berbicara tentang kita tidak pernah berbicara mempersoalkan tentang kebenaran firman yang kita akui, tetapi firman yang ada itu yang terus membangun kehidupan kami. Ada banyak hal-hal yang seringkali bisa menguatkan kita ketika kita saling bertemu satu dengan yang lain, ya. Bukan hanya sekedar kita membicarakan hal-hal yang tidak penting, ya, tetapi di hari-hari ini karena kita sadar, ya, iblis terus bekerja, dia terus menekan kehidupan kita. Satu kali ada teman saya berkata, ya, dia agak keberatan juga, dia kata tentang sangkal diri, bayar harga. Itu memang tidak mudah, saudara. Kata sangkal diri, bayar harga, apalagi ada satu perkataan kalimat ini, penyerahan hak. Waduh, tidak mudah. Tapi saya cuma bisa begini, ya, kalau kita mungkin sebagai pemimpin, kita mungkin sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita terus memperlengkapi orang-orang yang ada di sekitar kita, memperlengkapi mungkin jemaat Tuhan, untuk mereka bisa mengerti apa itu sangkal diri, apa itu pikul salib, apa itu bayar harga, apa itu penyerahan hak. Saya percaya itulah yang akan membuat mereka terus bertumbuh. Ya, kalau mungkin kita khotbah, kita memberitakan firman di dalam gereja orang, ya, kita kan tidak tahu kondisi jemaat itu seperti apa. Memang kita tidak bisa, ya, secara frontal mungkin, secara ekstrim memperkatakan hal-hal yang kita tidak tahu kondisi keadaan jemaat itu seperti apa. Tetapi kalau kita tahu, ya, kita berada dalam sebuah rumah rohani, gereja adalah rumah rohani bagi kita. Kita keluarga di dalam Tuhan, kita tahu dengan pasti, kita bisa saling membangun, kita bisa saling mengingatkan apa itu bayar harga, apa itu sangkal diri, saudara. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka menganggap bahwa kalau disertai Tuhan, semua aman, semua nyaman, saudara. Bulan ini, ya, secara manusia, saudara, itu saya alami begitu berat, saudara. Ya, ini bulan September, mungkin ada yang tahu, 2 tahun, ya, kami melewati tanpa orang yang kami kasih. Tiba-tiba pikiran saya teringat dengan satu perkataan, disertai Tuhan. Ini dulu pernah sempat mengganggu saya, saudara. Saya sering mendapatkan renungan firman tentang kata disertai Tuhan. Ada banyak orang
mempersepsikan disertai Tuhan berarti semua nyaman, semua aman, semua berada pada kondisi seperti yang kita inginkan. Itu kata disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Lebih spesifiknya kalian diberkati Tuhan. Ya, jadi ada komen-komen dari orang-orang, ya dong. Kita kan sebagai orang Kristen, kita memang disertai Tuhan, kita harus diberkati Tuhan. Tapi ketika saya merenungkan kembali perkataan itu, saudara, Tuhan mengingatkan saya kembali dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan siapa? Ayub, saudara. Ayub disertai Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Sehingga tidak salah ya, ketika Ayub mengalami malapetaka bencana, dia mengalami sudah seperti mau orang mati, tubuhnya sudah hancur, saudara. Di dalam kondisi depresi, tertekan, frustasi. Tidak ada orang lagi, bahkan teman-teman yang pun menyalahkan dia. Dia katakan apa, saudara? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, ayat ini sering dipergunakan. Saya tidak menyalahkan, tetapi inilah seringkali dasar pengertian yang kita terima selama ini. Dan itu juga yang seringkali disampaikan dalam rumah-rumah duka ketika ada yang meninggal. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Seringkali ya perkataan-perkataan yang menghibur, ya itu sudah rencana Tuhan, itu sudah kehendak Tuhan, itu yang terbaik bagi Tuhan. Jadi saudara, saya kembali merenungkan, loh, apakah seperti itu Tuhan? Bukankah firman-Mu berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Kalau di terjemahan kata bukan rancangan kejahatan. Jadi sebetulnya Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk sedikit apapun. Tetapi seringkali yang kita kambing hitamkan itu Tuhan. Oh, itu sudah rencana Tuhan, itu Tuhan izinkan. Maaf saudara, saya tidak pernah percaya sekali dengan hal itu. Setelah peristiwa besar itu terjadi dalam hidup saya tidak pernah lagi mempercayai itu. Karena saya tahu Allah yang saya sembah, Tuhan yang saya muliakan, tidak pernah merancangkan sedikit pun keburukan dalam hidup saya, dalam hidup kita umat Tuhan. Semua itu adalah pekerjaan siapa? Iblis. Bisa karena kesalahan kita, bisa karena kita tidak salah, tapi karena kesalahan orang lain kita bisa menimpa seperti yang sekarang ini COVID-19. Itu bukan salah kita, mungkin itu bisa direkayasa, tapi kenapa kita menerima imbasnya? Lalu kita mengeluh, kita mengatakan Tuhan, jahatnya Tuhan, banyak yang mati, keluarga mati, anakku meninggal karena COVID. Kenapa Tuhan begitu jahat? Tuhan tidak pernah berurusan dengan itu, saudara. Mari kita sama-sama terus kembali merenungkan firman, menyelidiki firman Tuhan, baca ayat itu dari awal sampai akhir, saudara. Karena di akhir pasal ini dikatakan, aku mencabut semua perkataanku. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin bukan kesalahan kita, mungkin karena kelalaian kita, tapi karena kesalahan orang lain, karena keteledoran orang lain, kita menerima bencana malapetaka. Jangan kita kambing hitamkan Tuhan. Ya hanya sekadar menghibur, saudara. Saya tidak akan pernah bisa terhibur dengan kata-kata itu, saudara. Bahkan ketika saya kehilangan orang saya kasihi, saya mengambil sebuah keputusan. Tidak ada ibadah penghiburan. Bukan saya tidak butuh, yang saya butuhkan hanya Tuhan yang menghibur saya. Saya hanya melakukan ibadah pengucapan syukur. Saya kembalikan semua ke Tuhan. Apapun kondisi kalian yang terjadi, saya tahu, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tinggal bagaimana kondisi kita ketika mungkin maut itu datang dalam hidup kita. Hal-hal negatif itu terjadi dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita memposisikan hidup kita. Apakah kita memiliki reaksi atau respon? Karena beda, saudara. Reaksi itu seringkali konotasinya negatif, tetapi respon itu positif, saudara. Merespon apa yang terjadi, segala sesuatu hal yang negatif, sehingga apa? Ada teman saya berkata, aku tahu bagaimana kehidupan Andre. Saya tidak membanggakan diri saya, tidak. Aku tahu kehidupan dia. Kenapa dia bisa berdiri sampai saat ini?
karena dia bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ya, saya katakan kalau tidak, aku bisa gila, saya bilang. Tapi apakah karena kalian tahu bagaimana hatiku? Saya tidak pernah curhat, saudara, kepada siapapun. Saya cuma curhat kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang saya izinkan tahu bagaimana kondisi hati dan hidup saya. Itu salah satu bagaimana kita terus menguatkan kehidupan kita di hari-hari ini. Perkara negatif, hal-hal yang negatif akan terus terjadi. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kalau dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan begini, jagalah imanmu seperti mengikuti suatu pertandingan. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Jagalah imanmu dalam pertandingan. Di hari-hari ini suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita sedang ada di dalam laga pertandingan. Kita sedang ada di medan pertandingan. Ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Saudara, ini bukan waktunya lagi. Saya percaya ini bukan waktunya lagi untuk kita bersantai-santai saja. Kita sudah ada dalam medan peperangan. Dikatakan pertandingan apa, saudara? Pertandingan iman. Apa itu iman? Firman Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan yang kita apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu itu iman. Dan iman itu apa? Iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu sama dengan firman Tuhan. Di hari-hari ini pertandingan kita, peperangan kita adalah untuk apa? Mempertahankan firman itu terus ada dalam hidup kita. Makanya berulang-ulang kali Ibu Gembala khotbah menyampaikan firman, perkatakan firman, karena memang firman itu adalah senjata kita, saudara. Itu satu-satunya loh. Kita tidak punya senjata lain. Kita bisa apa? Memukul mundur, menyerang balik iblis. Itu senjata kita satu-satunya. Tanpa firman itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Memperkatakan firman, ya, merenungkannya, bahkan mengimajinasikan firman itu, mendoakan firman itu. Untuk apa? Terus terjadi dalam hidup kita. Aku percaya Tuhan, aku yakin Tuhan, aku terima janji-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata ini Tuhan. Firman-Mu berkata aku ini pahlawan. Dalam Yesaya katakan, bahkan orang yang lemah sekalipun akan berkata apa? Aku ini pahlawan. Memperkatakan firman, mendoakan firman itu, memperkatakan maut sudah ditelan dalam kemenangan. Aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ada banyak ayat-ayat yang bisa membangun iman pengharapan kita. Itu harus diperkatakan, saudara. Kalau tidak, itu angin sakal itu akan terus datang kepada kita. Angin sakal itu akan terus mendorong kita mundur dengan semua fakta dan data yang terus terjadi di hari-hari ini. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Jadi pertandingan yang kita lakukan di hari-hari ini, setiap kita memiliki pertandingan kita masing-masing dalam hidup kita. Pergumulan, berbicara tentang pergumulan, kesulitan, kesukaran, tantangan, masalah apapun, firman itu harus ada terus dalam hidup kita. Firman itu berbicara tentang realita hadirat Tuhan. Musa, apa yang terjadi dengan Musa? Dia hanya membutuhkan kehadiran Tuhan, bukan yang lain. Tapi umat Israel, karena mereka hidup secara agamawi, hanya ibadah, hanya sekedar ritual, saudara. Apa itu ritual? Tata cara ibadah. Masuk gereja, berlutut,
Lalu doa, pujian tepuk tangan, ada pujian penyembahan, kemudian doa firman Tuhan, doa penutup, kolektor. Nah, itu tata ibadah. Apakah itu salah? Tidak, saudara. Memang seperti itu, tapi masalahnya, apakah urutan ibadah yang kita lakukan dari awal kita datang masuk ke gereja ini sampai dengan selesai, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa merasakan Tuhan itu ada, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita, saudara. Bukan hanya sekedar kita datang ke tempat ini semua kebutuhan kita terpenuhi, tidak, saudara. Ada banyak contoh firman. Henok, apa yang terjadi dengan Henok? Henok bernubuat, di Yudas katakan, ya. Dia bernubuat untuk umat-umat Tuhan yang waktu itu membandel, balero, menyangkal Tuhan. Tetapi apakah terjadi suatu perubahan? Tidak. Sampai matinya, sampai Henok diangkat Tuhan, umat Tuhan masih melakukan kejahatan. Lalu apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak dan Abednego? Ketika mereka didesak untuk menyangkali Tuhan mereka, tipu daya iblis. Dengan apa mereka harus menyembah patung? Apakah mereka berdoa, Tuhan, ada peraturan, ada pengumuman bahwa kalau orang tidak menyembah patung akan dimasukkan ke dapur api. Tuhan padamkan dapur api dalam nama Yesus. Tapi sebaliknya apa yang terjadi, saudara? Dapur apinya malah dipanaskan berapa kali lipat? 7 kali lipat. Lihat, Sadrak, Mesak dan Abednego boleh dikatakan konyol. Karena apa? Mereka memiliki sebuah ketetapan hati. Mereka katakan, sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak membebaskan kami dari dapur api, engkau harus tahu, ya iblis, ya. Mereka sedang berkata-kata kepada iblis. Mereka sedang berkata-kata kepada apa? Itulah senjata firman yang mereka lakukan. Itu juga yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Hai iblis, hai tipu daya musuh. Kita sedang menghadapi pemerintah-pemerintah di udara. Firman Tuhan katakan, penghulu-penghulu tipu daya iblis itu yang kita hadapi, saudara. Kita harus serang balik, mengatakan, sekalipun aku tahu engkau akan menyerang aku tahu iblis, tapi engkau juga harus tahu ada firman Tuhan yang berkata bahwa aku adalah umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang disertai Tuhan. Aku anak perjanjian Tuhan. Aku tidak akan pernah bisa tergoyahkan. Karena iblis pun bisa menggunakan firman. Ketika Tuhan Yesus dicobai, bukankah ada tertulis, kata iblis? Waduh, saudara, ngeri, saudara. Kalau kita merenungkan firman, ya, di hari-hari ini, ngeri, saudara. Bahkan iblis aja bisa berubah jadi malaikat terang yang datang mengambil sudah firman. Kada usahkin alim-alim benar, kada usahkin terlalu kudus-kudus benar. Tidak, saudara. Kita tidak bisa bermain-main dengan yang namanya abu-abu. Kita tidak boleh suang-suang buku di hari-hari ini. Kalau tidak, tipu daya musuh itu akan terus memukul mundur kita seperti angin sakal. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak pernah terpengaruh dengan kondisi keadaan itu. Bahkan Musa, Daud pun, saudara, pernah berkata, Daud seorang raja yang besar. Dia raja, dia juga bisa berlaku sebagai nabi. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Daud? Raja, nabi, dia imam. Semua gelar itu ada dalam dirinya. Tapi apa yang pernah dia katakan? Kita buka di dalam Mazmur pasal 51. Mazmur 51 ayat yang ke-11. Itu yang Alkitab elektronik, ya. 13 yang manual. 51 ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada. Kita bisa bayangkan betapa Daud membutuhkan Tuhan itu lebih dari apa.
sekalipun satu kali dia jatuh dalam dosa. Sebuah dosa yang sangat hina dia lakukan. Bayangkan seorang raja besar melakukan sebuah kehinaan, nista, hal yang sangat nista dia perbuat. Tetapi ketika dia ditegur, ketika dia diingatkan, Daud sadar, Daud minta ampun di hadapan Tuhan. Jadi kondisi keadaan kita tidak akan pernah menentukan, lebih setia kepada Tuhan. Tidak mungkin setan berani datang. Hidupnya alim, hidupnya suci, hidupnya kudus, hidupnya benar, setia, tidak melakukan kejahatan seperti Ayub. Ayub setia, hidup benar, tidak melakukan kejahatan. Apalagi satu lagi, dia menjauhi kejahatan, dia hidup setia. Apakah semua itu bisa lewat, saudara? Tidak. Jadi jangan kita mau dininabobokan, ya, dengan hal-hal yang sepertinya rohani, tetapi itu hikmat datang dari manusia, saudara. Dan saya percaya, dan amat sangat percaya, kita tidak perlu menuntut janji Tuhan itu. Israel sebetulnya tidak perlu dia menuntut janji-janji Tuhan. Itu sudah Tuhan berikan. Tinggal bagaimana mereka menyikapinya. Bahkan firman Tuhan ada yang katakan bahwa sebelum kebutuhan, keperluan kita itu ada, Tuhan sudah menyediakan. Dan Tuhan tidak pernah memberi kurang, Dia memberi lebih. Tinggal apakah ada ucapan syukur itu ada dalam hidup kita. 3 hal yang pernah saya sampaikan pada bulan yang lalu. Percaya kepada Tuhan bukan karena kita melihat Tuhan bisa melakukan mujizat untuk hidupku. Lalu kalau keadaan buruk terjadi, aku ada percaya, aku setengah percaya. Tidak. Percaya kepada Tuhan. Karena apa? Firman-Nya itu iya dan amin. Kuasanya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kebaikannya itu, kasih setianya, itu terus ada dalam hidup kita. Itu fokus kita ketika kita menyatakan diri, aku percaya kepada Tuhan. Percaya tanpa syarat. Kemudian aku bersyukur. Bersyukur bukan karena apa? Karena hal negatif bisa berubah jadi positif. Kalau hal negatif bisa jadi positif, orang dunia juga bisa lakukan, saudara. Orang tanpa Tuhan pun bisa sukses. Buktinya banyak kan? Justru orang Kristen banyak melarat. Justru orang Kristen itu di kantong-kantong Kristen di daerah kantong-kantong Kristen, mereka banyak menderita kelaparan, mereka banyak menderita. Apakah itu ukuran kita? Kalau kita bersyukur, orang dunia pun bisa mengubah, ya katanya ion negatif itu dirubah jadi ion positif. Dengan mereka istilahnya motivator, memotivasi, merubah cara berpikir, mindset. Kalau mau sukses, kalau mau berhasil, tidak usah jadi orang Kristen, saudara. Buktinya nyata kan? Ada orang menghalalkan segala cara, ambil kiri, ambil kanan, ambil muka, belakang, atas, bawah. Tapi kita bisa melihat akhir kehidupan mereka seperti apa. Saya bisa buktikan itu, saudara. Saya bisa mengatakan itu karena memang kita harus belajar dari pengalaman hidup orang lain. Akhirnya keserakahan yang ada dalam diri manusia. Kurang, tambah lagi, kurang, tambah lagi. Sampai akhirnya hidup mereka tertutupi dengan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara kedagingan, perkara-perkara dosa dalam hidup mereka. Akhir hidup mereka seperti apa? Itu yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Kita bisa bersyukur karena kalau hari ini kita sehat, kita masih bisa datang beribadah. Itu sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Kita bisa bayangkan, siapa yang bisa membeli sesuatu sekarang dengan uang? Dulu uang adalah raja, uang adalah segala-segalanya. Itu orang yang punya duit mungkin ratusan M, miliarder. Apa yang mereka bisa beli dengan COVID?
Bisakah mereka sekarang dengan bebas kalau sakit bisa ke Singapura, ke Malaysia berobat? Bahkan banyak yang mati di pesawat juga mencatat belum sampai ke tempat sudah dead. Uang pun sudah tidak, maaf saya katakan, tidak berguna di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan itu uang hanya selembar kertas. Tetapi bersyukurlah kita kalau hari-hari ini, sekalipun COVID datang dalam hidup kita, bukan kita yang lemah, COVID-nya yang mati, saudara. Amin. Loh, siapa di sini yang belum kena COVID? Jangan takut. Kalaupun kita harus kena COVID, bukan aku yang mati, bukan aku yang teler, COVID-nya yang mati, COVID-nya yang teler. Itu harus menjadi keyakinan kita. Karena apa? Karena banyak orang sudah menyaksikan, bahkan orang luar Tuhan pun. Kemarin saya bertemu dengan teman saya yang kebetulan dia Kapolres Banjarmasin. Intinya apa kata orang COVID? Pikirannya harus positif, banyak makan, dan pikiran yang positif. Dia setel YouTube yang lucu-lucu katanya, acara lawak-lawak itu. Dan itu bisa mengubah dia juga. Apalagi kita orang percaya yang tahu firman, saudara. Bukan tinggal memperkatakan firman, apa susahnya? Saya pun sudah mengalami COVID itu, pernah mengalami itu, saudara. Dan saya memang sempat terpengaruh juga, karena memang saya ini konyolnya, memang saya katakan konyol, saya kurang makan, saya tidak, apalagi saya jarang makan, saudara. Kalau saya lagi makan enggak. 1 minggu saya tidak mau makan, karena badan saya tidak enak. Nah, itu yang membuat saya semakin drop. Tapi setelah minggu kedua saya tahu saya kena COVID, wah sudah makan terus. Bukan kitanya, saudara, yang lemah. Jangan biarkan itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga apa? Kalau kita lemah itu paru-paru kita bisa diserang, saudara. Ada banyak kabut, katanya itu berkabut itu setelah di Robinson. Bahkan banyak kesaksian, paru-paru ini sudah bolong, paru-paru ini sudah berkabut. Kok tidak apa-apa? Nah, itulah yang harus terus kita yakini dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan katakan, yang tidak dapat binasa menelan yang dapat binasa, yang tidak dapat mati menelan yang tidak dapat mati. Sehingga firman Tuhan katakan, maut sudah ditelan dalam kemenangan. Dan saya percaya kalau itu terus tertanam di dalam hidup kita, saudara, mau hal negatif buruk, seburuk apapun ada di sekitar kita, itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi dasar keyakinan kita akan Tuhan. Jadi yang namanya pikul salib, bayar harga, penyerahan, itu bukan sesuatu yang bodoh. Malingnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa, kita menjalani kehidupan kita terbiasa. Mau datang apapun dalam hidup kita, bukan kita menyepelekan, tidak, lalu kita lepas masker dalam nama Yesus. Tidak, saudara. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita tetap menghormati para pemimpin kita yang sudah membuat peraturan, itu aturan. Jadi kalau kita pun pakai masker bukan karena kita takut kena COVID. Lalu ada yang berlapis-lapis. Ada orang ngomong, ada satu pemimpin media massa, padahal dia sudah mengungsikan diri di satu tempat, baru keluar sebentar, nggak tahu kenanya di mana. Ayub pernah berkata, apa yang kutakutkan itu akan terjadi dalam hidupku. Ayub pernah juga merasa takut, sehingga itu yang terjadi dalam hidupnya. Dan biar itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Dengan kita terus apa, saudara, membangun hidup kita, itu kita bisa menikmati realita Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun memang tidak gampang, tidak mudah, saudara, karena ada banyak angin sakal itu datang. Berbagai macam angin sakal itu datang membuat kita merubah cara berpikir kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Persembahan yang benar.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama yang harus kita lakukan, mempersembahkan hidup kita. Persembahan tubuh kita ini, itu sangat penting. Untuk apa? Untuk kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Persembahkanlah tubuh menjadi persembahan hidup, tidak hanya hidup. Kalau binatang pada zaman umat perjanjian umat Israel, selain hewan yang hidup, dia juga tidak cacat. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa dengan dunia ini, itu bicara tentang apa? Jangan hidup kita dicetak, ya, dengan cetakan-cetakan. Seperti orang walau wadai. Siapa di sini yang sering bikin wadai tahu cetakan-cetakan apa harapannya? Kue itu jadi sesuai dengan cetakan. Nah, jangan sampai iblis menghendaki dia mencetak hidup kita sesuai dengan kehendaknya dia. Jangan pernah itu terjadi. Tetapi Rasul Paulus katakan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Kata berubahlah itu sama dengan prostonia. Ya, dan satu hal lagi dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu seperti metamorfosis pada kupu-kupu. Kupu-kupu tidak bisa menolak, aku indah jadi kupu-kupu, aku jadi kepompong aja. Kepompong tidak bisa menolak, aku kalau menjadi kepompong, aku ulat saja. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa kita saat ini sedang ada dalam pertandingan iman. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus seperti yang Tuhan mau. Mau tidak mau, Rasul Paulus katakan di ayat kedua, kita harus seperti kupu-kupu, metamorfo, berubahlah. Karena apa? Karena memang waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tinggal masalahnya yang belum diubah apa. Dan kita memang ciptaan baru. Kita bukan lagi produk dunia, kita bukan lagi produknya iblis. Maut sudah dikalahkan. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Tetapi masalahnya akal budi kita belum diperbaharui. Betapa pentingnya akal budi, ya, yang terus diperbaharui. Pikiran kita itu harus terus diperbaharui. Amsal 4 ayat 23 katakan, kalau itu kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini, saudara. Kalau saudara dalam Alkitab elektronik, Amsal 4 ayat yang ke-23, di dalam terjemahan versi mudah dibaca, ya. Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidup. Apa yang kita pikirkan akan mengendalikan seluruh jalan kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi tangan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, seluruh panca indera kita. Firman Tuhan katakan, berhati-hatilah dengan apa yang kita pikirkan, karena pikiran kita itu akan mengendalikan, mempengaruhi hidup kita, akan memancar kehidupan dari situ. Kita kembali ke Roma 12 tadi. Di ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
Rasul Paulus di ayat yang ketiga mengatakan, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Dari apa? Jangan kita pernah berpikir keluar dari konsep firman. Jangan kita pernah mencoba memikirkan hal-hal yang di luar firman. Karena dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Dikatakan sekali lagi iman. Berbicara tentang firman Tuhan. Pribadi Yesus itu sendiri dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, firman itu adalah Allah dan dia bersama Allah. Dan dia sendiri adalah firman yang hidup. Di atas segala-galanya, berhati-hati dengan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Rasul Paulus menghendaki untuk kita semua di hari-hari ini, untuk kita bisa terus menjadi manusia ciptaan baru, untuk kita bisa terus dalam kondisi ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, hidup kita menjadi persembahan dan hidup kudus dan berkenan. Apa yang menjadi patokannya? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Firman Tuhan. Iman oleh firman. Amin untuk firman Tuhan. Saya kita semua berdiri sendiri. Biar pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar dari kehidupan Musa. Sekalipun dia adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, dia juga merasa dia tidak layak ketika dia membawa keluar akan bangsa yang besar, yang Tuhan katakan bangsa yang keras tengkuk. Tetapi Musa selalu rindu akan hadirat Tuhan. Daud, seorang raja yang besar, tapi dia pernah katakan, jangan ambil rohmu Tuhan dari hidupku. Apapun boleh kau ambil, apapun boleh hilang dalam hidupku, tetapi jangan ambil hadiratmu dari hidupku. Kita naikkan pujian seperti wanita mengurapi. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis
Terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami boleh berkenan dengan Tuhan. Biar kami tetap setia Tuhan. Seperti wanita-wanita yang juga senantiasa Tuhan. Mereka tetap setia Tuhan. Mereka setia Tuhan. Mereka menanti-nantikan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyala dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan itu senantiasa Tuhan. Menyertai kehidupan kami Tuhan. Di mana kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hamba Tuhan berhenti untuk berbakti Tuhan. Berbicara tetapi Tuhan, biarlah Tuhan firman Tuhan tetap tinggal Tuhan dan boleh tumbuh Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami di mana kami berada. Apapun yang kami lakukan ya Bapa, di masa pandemi ini Tuhan, kami yang tidak percaya Tuhan, Engkau tetap menolong kami, Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami yang tidak percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, yang hanya kami arahkan hanya di dalam nama Yesus yang jadi juru selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta untuk kegiatan sepekan yang akan datang yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 nanti ada ibadah tim pelayanan Tuhan secara offline, tempatnya ada di gereja. Dimulai jam 7 malam dengan tema acara yaitu pendalaman Alkitab dengan judul berbuat baik di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dan diingatkan kembali untuk tim pelayanan Tuhan supaya bersama-sama untuk bersatu, untuk saling mendukung di dalam pertemuan-pertemuan yang ada. Dan untuk bulan depan, kurang lagi di hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 secara offline atau di gereja. Dan untuk hari Kamis ada latihan untuk pelayanan hari Minggu dalam persiapan baik pemuji dan pemusik jam 7:30 malam. Dan kalau ada perubahan bisa disosialisasikan antar tim yang ada ya supaya ada komunikasi yang terbaik. Dan untuk hari Kamis jam 4:30 sore ada ibadah kaum wanita, tempatnya di gereja secara langsung. Dan untuk hari Jumat jam 7 malam ada ibadah pemuda dan remaja secara offline langsung ya, dimulai jam 7 malam. Jadi dihimbau dengan hormat dan sangat buat Bapak Ibu yang punya anak ya, yang sudah ya menginjak remaja, pemuda, supaya diarahkan untuk mengikutinya di hari Jumat jam 7 malam. Dan hari Sabtu doa malam secara online masih, dan diadakan di rumah masing-masing dan dipimpin oleh setiap kepala keluarga yang ada. Dan untuk hari Minggu ada ibadah umum atau ibadah raya hanya sekali, dimulai jam 7.45 waktu Indonesia Tengah
Ya, jadi Bapak Ibu serta saudara bisa datang secara offline atau secara langsung, dan hanya sekali untuk ibadah raya. Dan untuk ibadah anak-anak, untuk sekolah minggu tetap masih secara online diadakan, dan bahan akan di-share oleh guru yang bertugas, kecuali di minggu terakhir seperti hari ini nanti secara virtual. Ya, jadi bersama-sama baik sekolah minggu maupun tunas remaja jam 10.30. Dan ada pertemuan kemarin ya di Komisi Anak memang membahas untuk mempersiapkan anak-anak dalam ibadah ke depannya. Nah, untuk bulan Oktober minggu yang terakhir ya, jadi dengan kesepakatan yang ada, jadi kita akan uji coba untuk ibadah tunas remaja secara offline, dimulai di akhir minggu di bulan Oktober, hanya sebulan sekali ini uji cobanya. Dan bagaimana untuk anak-anak sekolah minggu baik kelas kecil kelas besar, nanti kita akan bicarakan di bulan Oktober, memang rencananya ada, dan kita mengkondisikan juga sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada tentunya ya. Jadi kita tetap akan atur sedemikian rupa baiknya, karena dari Menteri Pendidikan kalau nggak salah yang mengusahakan Januari tahun depan itu sudah bisa anak-anak tatap muka di dalam studi atau sekolahnya ya. Jadi kita tidak akan mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan dihimbau ya Bapak Ibu serta saudara, dan karena pandemi masih tetap berlangsung ya, dan tetap dalam ibadah kita, bagi yang tidak enak badan atau ada sakit, alangkah baiknya tidak bisa hadir, bisa mengikuti ibadah ya nanti lewat YouTube yang akan ditayangkan di dalam ibadah yang sama juga secara offline. Nanti yang pertama. Dan yang kedua, tetap kita melaksanakan prokes atau protokol kesehatan di dalam ibadah ya, yaitu cuci tangan, jaga jarak, dan juga pakai masker. Nah, untuk pakai masker ini ya, supaya diharap Bapak Ibu serta saudara ya, kalau yang pakai masker scuba, tolong supaya bisa didapat dengan masker medis ya. Karena kalau yang di scuba itu cuma kecil persennya untuk menangkal virus yang ada, yaitu himbauan kita bersama, dan alangkah baiknya bisa dirangkap dengan masker medis ya. Dari scubanya bisa di luar, atau tidak terlalu ribet ya pakai masker medis ya, atau 94 dan 94 atau 95 itu banyak maskernya juga, karena untuk kita menjaga sama-sama. Dan atas nama gembala dan tim penggembalaan serta jemaat Tuhan DPP Piniel Banjarmasin, kita ada kehadiran saudara kita yang pertama kali hadir di tengah-tengah kita ya, karena ya saudara kita bukan orang asing dan ya bukan pendatang kalau saya katakan, tetapi kawan sewarga, anggota orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Nah, oleh sebab itu kita akan sambut dan kita jemput supaya kami berdiri saudara kita terkasih, yaitu kalau ada salah sebut nama, Eubelion I. Anot, untuk kami berdiri dan kita sambut dengan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, dan silakan berdiri. Terima kasih atas kehadirannya dan bisa bergabung bersama kita di tempat ini. Kalau mungkin belum ada untuk berjemaah di tempat lain. Puji nama Tuhan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Waktu dan kami serahkan kepada tim pemuji. Kita akan mengakhiri ibadah kita melakukan pujian bersama Tuhan. Kita akan melewati hari-hari di dalam kehidupan kita.
Segala kemuliaan bagi Tuhan, karena sungguh besar anugerah melimpah bagi kami. Kenyataan senantiasa kami nikmati, khususnya sepanjang ibadah ini Tuhan, untuk kami bisa menerima semua berkat-berkat Tuhan yang kami saat ini hadapi. Dan kami tahu dengan pasti Tuhan bahwa kita akan menuju dan menyertai kami, membawa kami sepanjang hari ini dimanapun kami berada, untuk kami bisa melihat dan membuktikan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tetap menyertai kami dan memberkati kami sekalian. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus Tuhan kami berdoa dan meminta bangsa dan negara kami. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan ya Bapa, sehingga apa yang menjadi rancangan daripada pemerintah kami, khususnya di dalam penanggulangan COVID-19 ini, kami percaya bahwa Tuhan bersama, sehingga kami akan bisa melihat ada satu perubahan besar boleh terjadi. Dan ini yang kami rindukan Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kami, memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, supaya Tuhan apa yang dikerjakan senantiasa membuahkan hasil yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami berdoa untuk seluruh aparat negara kami Tuhan, di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, secara khusus bagi ABRI dan untuk semua kepolisian, supaya kami memberkati mereka di dalam penanggulangan hal-hal yang tidak menyenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang pagi ini kami sudah terima, dan kami percaya untuk menolong kami sekalian, memberkati kami di waktu kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Kami percaya dimanapun kami ada, dimanapun kami berlangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan memenuhi segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih jemaat Tuhan yang sudah hadir di pagi hari ini, maupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Roh Kudus tolong mereka supaya benar-benar kebenaran ini menjadi kebenaran yang hidup dan berkuasa, yang menuntun hidup kami sekalian, untuk kami tetap setia dan mengiring akan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga atas segala kebaikan Tuhan. Bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu, Roh Kudus menyertai dia, memberkati dia, hikmat Allah daripadanya senantiasa, sehingga Tuhan apa yang dilakukan dalam pelayanan ini, Tuhan Engkau dimuliakan dan ditinggikan senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih semua jemaat yang hadir saat ini di hadapan hadirat Tuhan, mempercayakan hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus tolong mereka dan juga kami yang ada di rumah masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan syukur buat Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara yang dikasihi, marilah kita pulang dari tempat ini, dan bagi Anda yang di rumah, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengerapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama saya kita katakan amin. Kami sampaikan selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.